Bismillahirrahmanirrahim. Mal mayyitu fi qabrihi illa shibhul ghariq, kata Nabi. Tidak ada satu pun mayit, kata Nabi, di dalam kuburnya illa shibhul ghariq, kecuali mayit itu, kata Nabi, seperti orang dalam keadaan tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Seluruh pengurus yang kami hormati, orang tua kami yang kami muliakan, asatidz rahimakumullah, ustaz-ustaz kami yang kami cintai, imam masjid, para ustaz-ustaz yang berhadir yang kami hormati, ibu dan bapak, sahabat sebaya, anak-anak kami yang berhadir yang kami sayangi, tamu Allah sidang jamaah maghrib rahimakumullah, insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ibu dan bapak yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu. Malam ini kita lanjutkan pada hadis nomor urut yang ke-12, masih dalam bab kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Mal mayyitu fi qabrihi illa shibhul ghariq, kata Nabi. Tidak ada satu pun mayit, kata Nabi, di dalam kuburnya illa shibhul ghariq, kecuali mayit itu, kata Nabi, seperti orang dalam keadaan tenggelam. Jadi setiap mayit masuk ke dalam kuburnya, kata Nabi, mereka itu seperti orang yang tenggelam. Kalau ibu dan bapak pernah menengok orang tenggelam ini, ibu dan bapak, bertemu akar-akar dijadikan tempat bergantung, bertemu kayu-kayu dijadikan tempat bergantung, bertemu manusia-manusia dijadikan tempat bergantung. Kadang saking paniknya dia, orang yang awalnya nak menolong dia justru ditekannya kuat-kuat bagaimana dia bisa naik, hingga yang menolong akhirnya pun tenggelam. Kalau dia bertemu hanya rumput, maka rumput pun dijadikannya tempat bergantung, walaupun rumput itu tidak bisa dijadikan tempat bergantung. Nabi mencontohkan ini kepada kita semua agar kita menyadari bahwa sangat dahsyatlah kondisi di alam kubur itu. Apalagi alam kubur juga disebut dengan nama alam barzakh, artinya adalah alam pembatas. Disebut dunia dia sudah terlampau, disebut akhirah dia belum sampai. Ibu dan bapak, al-mutaghawwis, kata Nabi, selain dia bagaikan orang dalam keadaan tenggelam, panik dia, suasananya mencekam. Bagaimana tidak akan mencekam orang yang biasanya bebas, sekarang terbatas. Orang yang biasanya dia yang bertanya ke orang, sekarang dia ditanya orang. Pertanyaannya sederhana, menjawabnya yang susah. Di saat di atas tanah, di bawah tanah, di kanan tanah, di kiri tanah, di kaki tanah, di kepala pun tanah, hidung pun mencium tanah. Saat itu datang sebuah pertanyaan, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Nak dijawab Allah, maksiat banyak. Nak dijawab Allah, mohon maaf ibu dan bapak rahimakumullah, hati selama ini jauh dari ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah.
Saya, ibu dan bapak, berpengalaman sedikit tentang maju di legislatif ini. Memang dahsyat rupanya. Jadi apa yang saya pikirkan sebelumnya jauh lebih dahsyat yang saya alami. Yang unik salah satunya, ibu dan bapak, hampir semua orang ingin bangsa ini lebih baik. Jadi kalau dapat presidennya presiden terbaik, gubernurnya terbaik, pemimpin-pemimpinnya terbaik, sampai anggota-anggota DPRD-nya terbaik. Tapi kalau tidak dikasih duit, kalau tidak dikasih dia duit, walaupun dia tahu bapak baik, belum tentu bapak dipilih dia. Walaupun bapak ustadznya, walaupun kita ustadznya. Yang lebih dahsyat lagi, ibu dan bapak, rela orang sekarang muslim tapi pilihannya kafir. Muslim memilih non muslim, yang penting dapat duit. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang berani membantu pembangunan masjid, asalkan jamaah masjid menerima, asalkan jamaah masjid merasa simpati, masjid pun dibangunnya, yang penting dia terpilih. Dan uniknya, kadang sebahagian jamaah masjid dan pengurus masjid pun tertarik pula. Memang dahsyat hidupnya. Itu cara mempertanggungjawabkannya di alam kubur macam mana itu? Dengan sebuah pertanyaan singkat, ringkas, mudah terucap di lisan, ringan terasa di telinga, tapi rupanya berat mulutnya iman memberikan jawaban. Ma rabbuka, siapa Rabb, siapa yang engkau sembah? Makna sesembahan yang paling hakiki itu kan, ibu dan bapak, bukan di solat itu. Solat itu kan cara menunjukkan kita menyembah. Makna menyembah yang paling hakiki itu kan meyakini sepenuh hati bahwa tidak ada yang kita pertuhan, yang kita sembah, yang kita utamakan, yang kita dahulukan selain yang kita sembah, yang kita utamakan, yang kita dahulukan itu hanya Allah. Mendudukkan itulah yang paling berat ini. Ibu dan bapak, ayah bunda, saudaraku sekalian rahimakumullah. Jadi saat panik itu, apa yang ditunggu oleh mayit? Rupanya di saat itulah mayit itu menjadi orang paling lemah. Dia berharap ke orang lain, padahal semasa hidup belum tentu dia minta tolong ke orang lain. Rupanya kalau kita sudah masuk ke liang kubur, pasti butuh orang lain. Ibu dan bapak, apa yang paling diharapkan oleh orang-orang ketika masuk ke dalam kubur itu? Pertama, yantaziru da'watan. Orang-orang yang dalam keadaan mati itu, mereka menunggu doa-doa. Bukan yantaziru doa, tapi yantaziru da'watan, jamak. Bukan satu doa, tapi banyak doa. Di antara doa yang paling diharapkan oleh orang-orang yang mati itu adalah min abin au ummin au waladin au sadiqin siqah. Dia berharap doa ayahnya, doa ibunya, doa anak-anaknya, dan doa teman-temannya yang siqah, terpercaya keimanannya. Beda laki-laki dan perempuan, Pak Ustaz. Kalau nak dibedakan, ada doa yang lebih utama. Kalau laki-laki, doa yang paling hebat itu adalah
doa orang tuanya. Kalau dia perempuan, itu doa yang paling hebat itu adalah doa suaminya. Nah, jadi kita laki-laki ini yang paling kita tunggu-tunggu sebetulnya doa orang tua kita. Maka macam Ustadz Adi ini peluang surganya masih lapang. Bapak ibu yang masih hidup, ayah bundanya, peluang surganya masih lapang sekali. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kata malaikat Jibril alaihi salam, roghima anfu amri'in, celakalah orangnya. Siapa dia? Adraka abawaihi, setiap engkau hai laki-laki yang berjumpa dengan kedua orang tuamu, falam yadkhulil jannah, tapi engkau tak masuk syurga. Jadi kalau laki-laki ini sempat hidup bersama orang tuanya lalu tak masuk syurga dia, itulah kerugian yang paling besar. Su'ilan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an walidayhi, tentang ayah ibunya. Kata Nabi, huma jannatuka wa naruka, ayah ibumu itu adalah penjamin syurga dan nerakamu. Imam Hasan Al-Basri menangis sejadi-jadinya ketika ibunya wafat, dan ketika ditanya oleh jamaahnya, mengapa imam begitu dahsyat menangis? Kata beliau, seiring wafatnya ibuku, maka pintu syurgaku telah terkatup. Kalau ayah ibu kita telah tiada, maka peluang syurga bukan tidak ada, tapi menjadi berat. Harus dijaga betul solat 5 waktu, harus dijaga betul tahajud di tengah malam, harus dijaga betul tidak ada makan uang haram, harus dijaga betul bisa berhaji dan berumrah, harus dijaga betul ikut menyantuni anak yatim. Tapi kalau ayah ibu masih ada, selagi mereka ridha, maka Allah ridha. Itulah hebatnya kalau orang tua ini. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kerugian terbesar setiap orang yang merasa dirinya anak adalah ketika orang tua itu telah tiada, tak tahu apa nak dibuatnya. Itulah ibu dan bapak. Ibu dan bapak, ayah bunda, saudara-saudaraku rahimakumullah. Kalau perempuan macam mana? Perempuan yang paling hebat itu doa suaminya. Beruntunglah ibu-ibu ni walaupun berlima tak pernah melawan sama suami. Ya ibu, alhamdulillah. Jadi kalau istri ini tak pernah dia melawan sama suaminya, betul-betul patuh dia kepada suaminya, itu lahan syurganya terbuka lebar. Cuman banyak orang menganggap suami ini bukan tempat syurga. Dianggapnya karena dahulu ya kawan-kawan sekolah, ya kan, bisa sekedarnya saja. Ini kan hanya teman hidup, ya bisa sekedar lalu saja. Suami itu memang teman hidup, tapi dia lebih daripada teman hidup. Suami itu bisa menjadi sahabat, tapi dia lebih daripada sahabat. Suami itu adalah syurganya seorang perempuan. Maka ibu-ibu saya ingatkan, patuhilah suami ibu sepatuh-patuhnya. Jangan 1 kata suami ibu, 10 kata ibu. Patuhlah sepatuh-patuhnya. Bagaimana jika orang tua telah tiada? Ada yang lain lagi yang bisa mendoakan kita, Pak Ustaz? Ada. Siapa dia? Di antaranya anak. Cuman kalau berharap kepada anak, iya kalau anak tu solat, iya kalau anak tu soleh, iya kalau anak tu mendoakan kita. Jika dia tak solat, macam mana kita nak berharap kepada orang tak solat?
Ya kalau dia soleh, kalau dia tak soleh, macam mana kita berharap kepada orang yang tak soleh? Ya orang yang berdoa, kalau dirinya saja tidak dia doakan, macam mana dia nak mendoakan kita? Namun kita ni selalu bermohon kepada Allah. Maka kita baca, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya salih salihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kemudian siapa lagi yang diharapkan doanya? Au sadiqin sikoh, teman-teman. Jadi doa teman ini dahsyat. Sampai Ustaz Adi Hidayat menangis dalam suatu kali kajiannya. Jika nanti kalian masuk ke dalam syurga, kata Ustaz Adi Hidayat kepada jamaahnya, lalu tengoklah di dalam syurga itu apakah ada Adi Hidayat apa tidak. Kalau tidak, tolong cari aku ke dalam api neraka, katanya. Sampai begitu kata Ustaz Adi Hidayat. Kenapa demikian? Salah satu yang bisa menolong seorang sahabat itu adalah sahabat yang sikoh, yang terpercaya keimanannya. Makanya kita ni bertemanlah dengan orang-orang yang baik, bukan dengan orang yang pandai berjoget-joget aja. Cari teman tu teman yang bisa membuat kita paling tidak muncul dua hal dalam hidup kita. Berjumpa dengan dia itu meningkat iman, meningkat Islam, meningkat amal. Atau yang kedua, membaik dibuatnya ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah. Bertemanlah dengan dia. Tapi kalau cuma berjoget-joget aja cuman, itu di dalam rumah pun dapat sama kita itu. Ibu dan bapak rahimakumullah. Teman yang soleh ini luar biasa. Teman yang saleh ini, ibu dan bapak, jangankan dia khususkan untuk kita lagi suatu ayat, dua ayat, satu surah, dua surah. Ikut saja teman yang baik itu mensalatkan jenazah kita. Apabila kata Nabi SAW, satu jenazah disolatkan oleh 40 orang, syaratnya 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'a. Dia tidak pernah menserikatkan Allah dengan suatu apapun. Apa yang ia dapatkan? Illa syafa'ahumullahu fih. Dipastikan jenazah itu mendapatkan syafaat. Jadi kalau yang mensolatkan jenazah kita tu walaupun tak sampai 1000, hanya 40 orang, tapi 40 orang itu tak pernah dia syirik, maka jenazah itu mendapatkan syafaat. Bagaimana kalau kita sudah berada dalam kubur? Ada suatu ceramah ustaz dari Malaysia. Apa kata ustaz tu? Saya punya pengalaman menarik, katanya. Saya ini hobi setiap ba'da salat, kata dia, saya membaca surah Al-Fatihah untuk sahabat-sahabat saya yang telah tiada. Ini jarang orang melakukan ini, Pak. Sahabat. Kalau untuk orang tua mungkin ada, tapi untuk sahabat kan jarang sekali. Tapi beliau ini punya hobi, setiap ba'da salat beliau kirimkan Al-Fatihah buat sahabat-sahabatnya yang telah tiada. Suatu malam mimpi dia. Kalau dia bermimpi, sahabat-sahabatnya yang lain itu datang ke dalam mimpinya dan mengatakan terima kasih. Suatu malam mimpi dia aneh. Ada seorang sahabat karib dia tiba-tiba marah kepada dia. Kamu sampai hati kamu, ya, katanya. Sampai hati. Seperti apa? Kamu membeda-bedakan kawan. Sianu kamu doakan, kamu bacakan surah Al-Fatihah setiap ba'da salat, sedangkan saya tak pernah kamu bacakan surah Al-Fatihah. Kata ustaz ni, kamu kan masih hidup. Saya sudah wafat 3 malam yang lalu. Rupanya tak sampai kepada beliau kabarnya.
Langsung ketika terbangun diteleponnya pihak keluarga, rupanya barulah dapat penjelasan kawan beliau ini memang sudah wafat 3 malam yang lalu. Ibu dan bapak, sejak itu dibacakannya surah Al-Fatihah. Datang lagi dalam mimpi. Apa mimpinya? Datang sahabatnya itu mengucapkan terima kasih karena rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, dia merasakan lapang alam kuburnya dengan Al-Fatihah itu. Kalau Al-Fatihah saja ibu dan bapak rahimakumullah sampai, apalagi kalau kita rutinkan bacaan surah-surah yang panjang-panjang spesial untuk ayah mak kita yang telah tiada, untuk suami yang telah tiada, untuk istri yang telah tiada. Kena wasilah yang sampai, salah satunya adalah wasilah Al-Qur'anul Karim. Insyaallah. Ibu dan bapak, sambungan hadis, fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau dibacakan Al-Fatihah itu, dibacakan doa itu kepada si mayit, untuk si mayit, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi mayit itu lebih berarti doa itu dibandingkan dunia beserta seluruh isinya. Makanya kalau kita datang ke kuburan ayah mak kita, saya besok rencananya pulang kampung lagi, ibu dan bapak. Walaupun emak dan ayah telah tiada, saya punya kebiasaan tetap pulang kampung menengok kuburan emak. Jadi biasanya kita berjumpa beliau, sekarang berjumpa dengan kuburannya. Setiap datang ke sana itu ibu dan bapak, berbeda rasanya saya mendoakan di rumah dengan mendoakan di hadapan beliau. Sangat jauh bedanya. Kalau mendoakan di rumah itu tak lepas hati. Tak lepas hati. Tapi kalau mendoakan itu di depan kuburannya, serasa tersenyum saja beliau menengok kita. Macam beliau sudah lama tak jumpa, berjumpa langsung dengan anak. Saya termasuk yang meyakini itu ibu dan bapak. Bapak ibu yakin, yakinlah. Tak yakin pun tak saya bisa paksakan. Jadi bapak ibu yang telah tiada orang tuanya, yang telah tiada suaminya, yang telah tiada keluarganya yang paling dicintainya, datang ke kuburannya, datang ke kuburannya, datang ke kuburannya. Sibuk Pak Ustaz? Yang tak sibuk siapa sekarang? Justru Pak, kalau kita anaknya ini datang ke kuburan emak kita, ayah kita tuh, lain kekuatan kita habis tuh. Rasa-rasa mendapat ridho kita. Saya sebelum saya menyatakan maju Ustaz, saya ketemu dulu ke kuburan emak dulu saya. Ada pekerjaan berat yang diberikan amanah oleh orang kepada saya minta restu dulu. Karena yang menggenggam ruh itu kan Allah. Kita ini kan hanya bisa menjumpai kuburannya, mendoakan beliau. Kalau dari jauh kan hanya doa yang bisa diucap. Rasa kan belum tentu dapat. Rasa itu tidak dapat di semua tempat, Pak. Tambah lagi, kalau kita datang ke kuburan, yang jelas kuburannya bisa kita bersihkan. Tambah lagi, kita bisa ucapkan salam kepada ahlul kubur. Ibu dan bapak rahimakumullah. Wa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yudkhilu ala ahli al-kuburi min du'ai ahli dunya amsalal jibal. Allah azza wa jalla ketika memasukkan doa-doa dari ahlul dunia kepada ahlul kubur, itu bagi mereka lebih hebat, atau paling tidak seumpama mendapatkan gunung. Cepat orang mendapatkan gunung. Jadi kalau dipahamilah oleh setiap orang, tentu orang akan rajin datang ke kuburan ayah mak dia.
Kalau sibuk nak diperturutkan, oh tidak ada kata waktu. Ya ibu, tidak ada kata-kata waktu. Sibuk berkepanjangan. Wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwati al istighfaru lahum. Sesungguhnya hadiah terbaik orang hidup kepada mereka yang telah mati, kata Nabi, al istighfaru lahum, mintakan ampun dosa buat mereka. Jadi kalau nak ngasih hadiah, dulu kita bawa makanan, dahulu kita belikan sesuatu. Sekarang kalau ayah emak itu telah tiada, apa hadiah kita? Hadiah kita adalah al istighfaru lahum, minta ampunkan buat mereka. Apa bedanya doa dengan minta ampun? Doa kan umum, kalau memintakan ampun ini khusus. Yang tahu salah ayah mak kita, mohon maaf buruk baiknya ayah mak kita, itu kita. Kita ini kan kalau boleh ditanya orang tentang ayah mak kita, pasti kita lebih cenderung menceritakan baiknya, betul enggak? Ya Yanda ya, kita cenderung menceritakan baiknya. Tapi apakah ayah mak kita tidak ada buruknya? Sebagaimana manusia semacam kita juga ada kekurangan mereka. Nah, apa hadiahnya? Karena mereka tidak lagi bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang anaknya yang meminta ampun. Jadi khususkan Pak, ya Rob, ayahku ini dulu kalau tanggung jawab luar biasa ya Rob, mendidik anaknya luar biasa, tapi beliau punya satu kelemahan, solatnya itu di ujung-ujung waktu, kadang bagabung asar jam maghrib. Itu kan yang tahu kan kita tuh. Orang tuaku ini ya Allah tak pernah marah kepadaku, tanggung jawabnya mendidik anak luar biasa. Cuman kalau nampak padusi matonyo nyalo ya Allah. Itu yang tahu kan anaknya tuh. Yang tahu kan anaknya. Jadi yang tahu orang tua kita itu Pak, kita. Nah, macam mana orang tua ibu dan bapak ibu yang tahu. Maka kalau kita bisa paham Pak, kalau orang tua kita marah-marah dengan kita, kita paham. Tapi orang tua kita pemarah dengan orang lain, mungkin ada orang yang hatinya tersinggung. Itu dua urusan kita. Pertama, memintakan maaf kepada orang yang mungkin pernah tersinggung dengan orang tua kita. Kak, minta maaf ya Kak. Dulu kan amakku kadang-kadang mengecek lope-lope. Kok ada kakak tersinggung? Oh enggak, ambolah tan biasa jo amak tu. Alhamdulillah Kak, terima kasih yo Kak. Dan kasih emak dosa yo Kak. Tapi itu dengan manusia, dengan Allah Ta'ala kita mintakan ampun khusus. Kalau bukan kita yang mendoakan, siapa lagi? Menunggu siapa lagi? Tidak cukup oleh meniga hari menuju hari 40 100 1000 tu. Karena kan pertanyaan marot buka kan setiap saat. Ibu dan bapak, apa lagi yang bisa kita lakukan? Wassadaqatu alaihim, bersodakohlah kalian, kata Nabi, atas mereka. Makanya dulu Jumat seringlah kita mendengar orang berkata 50.000 Pak Haji Sueb, 50.000 lagi untuk ibunda tercinta almarhumah Hajjah Siti Aminah, 50.000 rupiah lagi untuk ayahanda tercinta Haji Amiruddin almarhum. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Sueb dan kedua orang tua tercinta senantiasa dalam lindungan Allah, dan almarhum almarhumah insyaallah lapang di alam kuburnya. Begitu dulu sebelum pengumuman siapa petugas Jumat hari itu. Sekarang dah jarang kita mendengar yang macam itu. Di kampung-kampung.
Kadang tu sengaja orang berinfak itu ibu dan bapak. Di beberapa tempat masih ada di Pekanbaru saya tengok. Habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar imam sebentar. Habis itu kata imam, ibu dan bapak mari kita bacakan surah Al-Fatihah, wabil khusus untuk pewakaf tanah masjid kita ini. Terus ada 2 orang jamaah kita yang berkirim sedekah untuk kedua orang tua tercinta. Kita doakan mudah-mudahan lapang alam kuburnya, raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Masyaallah. Kalau semasjid Dakwatul Islam ini tak kurang 400 jamaah yang mendoakan. Siapa yang takkan beruntung dibacakan Al-Fatihah oleh 400 orang? Anggaplah paling tidak 250 hingga 300 orang. Itu luar biasa. Dan andaikan 300 orang yang mendoakan itu, rupanya ada 2 orang yang tiap malam tahajud 20 rakaat. Masya Allah. Tentu menjadi mustajabah doanya. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jangan pernah kita lupa mensedekahkan sesuatu atas nama mereka. Ada yang lain yang bisa kita lakukan, Pak Ustaz? Ada. Man hajja lil walidayhi au qada anhuma maghraman ba'asahu Allahu yaumal qiyamati ma'al abrar. Siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghajikan orang tuanya, au qada anhuma maghraman, atau membayarkan hutang-hutang mereka, ba'asahullahu yaumal qiyamati, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala si anak tadi nanti di hari kiamat, ma'al abrar, beserta orang-orang yang baik. Kadang ayah mak kita ni, ibu dan bapak, bukan tak berduit, tapi takut aja kadang-kadang duit tu dipakai hingga sampai mati tidak berhaji. Sedangkan mohon maaf, sawit luas, rumah besar, ladang banyak. Macam mana rukun Islam kan? Rukun Islam yang kelima kan haji. Kalau dia tergolong mampu, man istata'a ilaihi sabila, dia tergolong orang yang sanggup melaksanakan, tidak dia laksanakan. Ayyamut, kata Nabi, kalau dia mati kan Yahudiyan atau Nasraniyan, mati Yahudi atau mati Nasrani. Bagaimana usaha anak agar ayah mak ni tak tergolong matinya Yahudi atau Nasrani? Maka anak ni menghajikan orang tuanya. Nah, jadi ibu dan bapak yang sanggup, hajikanlah orang tua tercinta. Hajian. Bagaimana kalau seandainya haji tak sanggup, Pak Ustaz? Sanggupnya umrah, umrahkan. Umrahkan. Makanya saya selalu tuh di umrah yang kedua bertanya kepada jamaah, ada bapak ibu yang nak mengumrohkan keluarga-keluarga yang telah tiada? Ada, Pak Ustaz? Ikuti niatnya, ini niatnya, dibacakan, diajarkan. Karena itulah yang bisa kita lakukan sebagai anak. Tapi yang paling berat, ibu dan bapak rahimakumullah, au qada anhuma maghraman, membayarkan hutang-hutangnya. Ini berat. Baik hutang itu dengan manusia, apatah lagi hutang itu dengan Allah. Kalau hutang dengan manusia, paling-paling uang, itu pun dah berat. Biasanya anak kalau PM PT masuk semangat, yang tak semangat tu PK PT keluar. Maka mengambil alih hutang orang tua itu berat, ya kan? Saya ketika emak wafat, ayah wafat, saya sampaikan, kalau ada piutang, piutang itu kan hutang orang kepada emak ayah. Berarti kan PM PT masuk kepada ibu dan bapak,
hutang ibu dan bapak kepada ayah mak kami, maka dengan wafatnya beliau tentu uang itu menjadi uang kami. Saya selaku anak paling tua, saya bilang menyampaikan kepada ibu dan bapak, seluruh hutang ibu dan bapak seiring dengan wafatnya emak ataupun ayah kami, hutang ibu dan bapak lunas, diumumkan lunas. Tapi sebaliknya, kalau ada hutang emak dan ayah kami dengan seiring wafatnya beliau, maka hutang itu menjadi hutang anak paling tuanya. Saya tak menyuruh bapak ibu mengambil alih nih. Kalau saya ambil alih. Maka hutang ayah mak saya menjadi tanggung jawab anak paling tuanya, Edi Azhar. Silakan bapak ibu datang. Dan tidak perlu membawa bukti apapun. Tapi saya sampaikan, karena saya meyakini tidak ada orang yang kaya bila dia menipu mayit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan begitu. Tapi tidak pula ada orang yang minta utang. Dan memang emak rasa-rasanya emak ini tidak ada berutang. Karena emak ini dan ayah ini karakternya banyak menurun ke anak-anaknya. Kami ibu dan bapak berupaya dalam hidup ini, kalau dikatakan sampai ke tingkat haram tidak, tapi selagi masih bisa hidup tanpa hutang, takkan mencoba hutang. Jadi apapun dibeli harus cash, tak ada menempuh-nempuh hutang. Tapi kalau tak dapat caranya lagi, itu barulah kita coba. Tapi kalau masih ada solusinya tanpa hutang, jangan coba-coba menempuh hutang. Hutang ini 3 enaknya, 1 tak enaknya. Enak menerima, enak memakai, enak menggunakan. Yang tak enak membayar. Itulah beratnya hutang. Tapi yang paling berat itu hutang kepada Allah. Apa contoh hutang kepada Allah? Hutang kepada Allah itu contohnya ibu dan bapak rahimakumullah adalah nazar. Apalagi contoh hutang kepada Allah, puasa yang belum dibayar, qadha puasa. Itu bagaimana cara membayarnya itu? Maka ibu dan bapak rahimakumullah, pastikan betul kalau kita sudah berani untuk menerima konsekuensi hutang itu, bayarkan. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, yang paling berat itu jika ibu. Dan jika ibu itu tidak cepat membayar hutang. Kami alhamdulillah Ustaz Adi punya emak yang sangat hati-hati dalam macam itu. Hingga kami meyakini emak ini tak punya hutang puasa. Yang kacau itu adalah kalau emak kita lalai. Emak itu lebih kuat puasanya dibandingkan anak-anak. Tak mungkin beliau punya hutang. Yang kacau itu kalau kita menengok emak kita ini tidak bahagian orang yang ahli puasa. Terjadi kematian. Kalau sempat dalam saat mengandung kita dahulu 30 hari, tambah dengan 2 tahun menyusui 60 hari, 90 hari anaknya bertujuh. Itu kan kacau dunia persilatan itu. Ya Pak ya, kacau dunia persilatan tuh. Bagaimana cara agak-agak membayarnya tuh? Orang kadang disuruh menyumbang mau, disuruh membayar puasa tak mau. Ini masalah berat. Namun mudah-mudahan insyaallah orang tua kita ini senantiasa orang-orang tua yang terjaga amal ibadah dan hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Jam yang betul yang mana Ustaz? Jam yang betul ini? Berarti sudah hampir lah. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ada hal yang paling hebat yang bisa menyenangkan hati mereka. Ada. Apa namanya? Silaturahim.
Maka kalau ayah mak kita itu sudah tiada, jaga silaturahim kita dengan mereka, dengan keluarganya. Macam mana mak kita masih hidup, maka nenek kita dimuliakan beliau. Jangan sampai emak kita wafat, emak kandungnya tersia-siakan. Itu bangkit iba hati orang tua kita. Jangan sampai ibu dan bapak rahimakumullah, wafat emak kita, lalu kepedulian kita kepada suami emak kita, ayah kandung kita berubah. Ya, dan begitu tuh Pak. Semenjak wafat emaknya, ayah kola terluntang lantung antara kedai kopi yang satu dengan kedai kopi yang lain. Ada. Bahkan ada orang-orang hebat, setiap bercerita berbakti, dia hanya bercerita ibu, ibu, ibu. Ayahnya tak tersebut-sebut dalam hidup. Itu anak durhaka ibu dan bapak. Kita ini disuruh berbakti bukan hanya kepada ibu, tapi juga kepada ayah. Mendudukkan kedua-duanya itu, wafat ibu kita, nampak oleh ibu kita itu kita kepada ayah kita tidak berubah. Betapa senang hatinya. Maka berbakti yang paling luar biasa itu ibu dan bapak setelah kematian orang yang kita cintai, tidak berubah kita terhadap orang-orang yang disayangi. Saya Ustaz Adi, di belakang rumah saya itu ada kawan dekat mak saya. Itu rasa hati saya belum pernah saya lupa kalau bersalam itu cium tangan. Ini kawan emak saya bertukar-tukar makanan. Jadi kawan emak saya bertukar-tukar makanan. Sengaja tuh bawa ke rumah Maidah tuh. Maidah tuh macam tuh juga. Dibawanya ke rumah emak. Bahkan menjelang wafat tuh emak sedang bercerita dengan Maidah tuh. Itu saya kalau sempat pulang kampung saya usahakan singgah ke tempat Maidah itu. Sebisa saya walaupun hanya pembeli gula saya tinggalkan. Karena emak saya tidak berhitung dengan beliau dan beliau pun tidak berhitung dengan emak saya. Maka kalau seandainya emak tak ada lagi, andaikan emak menyaksikan saya menghantarkan uang pembeli gula itu, pasti emak akan senang. Berarti mak merasa kebiasaan beliau mengasih kepada saudaranya, sahabatnya itu tak hilang walaupun oleh kematian. Malam kemarin saya di video call oleh adik kandung saya paling bungsu. Dia tahu betul tuh saya suka. Antua, coba tengok siapa kau. Saya hidupkan video call itu. Rupanya kedua orang paman ngumpul dua-duanya di rumah. Jadi paman kami itu tinggal bertiga lagi Pak. Mak tu adik beradik 9. Yang hidup tinggal bertiga, 1 di Malaysia, 2 di Bangkinang. Tapi malam itu serentak datangnya. Biasanya mereka ini jarang serentak datangnya, karena yang satu biasanya datang malam, yang satu biasa datangnya siang. Hari itu kedua-duanya datang. Senang betul hati saya menengok. Saya tanya, labasod yang kopi datuk lo kau? Olan tua, labasu datuk makan? Olan tua, alhamdulillah. Senang hati saya. Kenapa demikian? Kena yakin senang hati emak. Senang hati emak. Tapi kalau wafat emak kita, awak apa kata awak, mama apa kata mama awak, itulah banyak hilang tuh Pak. Lah banyak hilang. Maka jangan sampai hilang itu. Hidupkan terus. Karena ibu dan bapak rahimakumullah, silaturahim itu membuat senang hati orang-orang yang telah tiada. Apalagi kalau itu adik beradik. Saya ibu dan bapak sering mendengarkan orang berkata, Pak Ustaz, kalau ama awak tidak ada oleh Pak Ustaz, hamba pulang kampung Pak Ustaz. Yang membiak hamba itu kan apa? Yang membiak hamba itu kan ibu. Kalaulah bapak ibu memahami filosofi bahwa ketika ibu dan bapak datang ke rumah adik kandung,
maka orang tua ibu dan bapak tersenyum melihatnya, maka pulang kampung tu nak ambar, Pak. Jadi tidak akan ambar pulang kampung tu. Nyo ada yang awak cari ridhonya, ridho ayah jo ama awak tu. Memangnya wafat, tapi awak berkunjung ke rumah etek awak atau awak adik beradik tidak hilang. Ini tidak setelah wafat ayah dan emak, abang kata abang, adik apa kata adik, ajo apa kata ajo, uni apa kata uni, ditanyakan ke ajo tu, kabar si anu kini jo, itulah Ustaz lah 6 bulan lo kami tak bersobok. Itu ajo apa tu? Kita ni kan macam mana dulu ayah mak kita hidup, macam itu kita. Maka perlu ditingkatkan silaturahim tu. Tapi kalau tidak terbiasa ibu dan bapak, bukan mudah itu. Apalagi kalau sempat ego-ego pula. Kalaulah ego-ego tu Pak, membagi harta payah. Saya dah pernah cerita dengan ibu dan bapak, kami membagi tu waktu emak hari ke-7, waktu ayah hari ke-40. Jadi paling lama kami membagi 40, dan membaginya tak lebih 1 jam. Belum mulai dibagi, yang ini mengatakan ada nak menemo dah, ambillah oleh yang lain. Yang satu bilang dia nak menemo dah, ambillah oleh yang lain. Jadi berbanding terbalik dengan orang berkelahi gara-gara harta warisan itu. Ini saling menolak, ambillah. Jadi kalau orang lah paham kaji, ini akan sampai ke tingkat meyakini harta warisan tu tidak membuat awak kaya. Tidak ada harta nan paling manis Pak, kecuali harta nan menitiak keringat palu awak di situ. Kalau menitik palu awak, keringat awak di badan dek mencarinya, itu manih harta. Tapi Pak ndak jole datang lontar macam mana sama ayah awak dulu mendapat tanah tu. Orang-orang dulu kan ndak tahu kita Ustaz. Kadang turun temurun itu tanah tu. Turun latih boyo ke sama awak. Adik kawan dijual lah tu. Makanya kalau di Minang kan dibedakan kan, mana harato rendah, mana harato tinggi. Ibu dan bapak, janganlah kita berkelahi-kelahi gara-gara harta warisan. Harato tu manisnya di tenggorokan aja. Lewat tenggorokan tu sama bantunya lah. Nak berbeda pizza jo sate doh. Kalau lah keluar sama warnanya. Nak do beda. Jadi jangan kita bercokak-cokak gara-gara harta warisan. Itulah yang dapat disampaikan. Semoga panjang umur, sehat selalu. Kita bertemu lagi insya-Allah bulan depan. Billahi taufik wal hidayah wal ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.